Saudaraku sekalian, kalau firman Tuhan mengatakan jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi lebih takutlah akan Tuhan yang bukan saja berkuasa membunuh tubuh, tetapi juga membuangnya ke dalam neraka. Mestinya kita perhatikan hal ini dengan serius, saudaraku. Apa yang tadi saya kemukakan dikatakan Tuhan Yesus di Lukas 17, maksudnya Lukas pasal 12 ayat yang kelima. Dan saudara bisa menemukan itu di bagian lain di dalam Injil. Seperti misalnya di Matius 10 ayat 28. Saudara, ketika seseorang lebih takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak takut yang dapat membunuh jiwa, itu pasti tidak menghormati Tuhan. Yang dapat membunuh tubuh itu ya miskin, lapar, preman, kecelakaan, bencana, wabah penyakit, dan lain-lain. Itu memang menakutkan, saudara, bukan nggak menakutkan. Tetapi mestinya kita lebih takut Allah. Dan kalau orang lebih takut Allah, maka dia pasti menghormati Allah. Nah, kita itu sering lebih takut, saudaraku, menjadi miskin, tidak terhormat, takut tidak punya barang ini, tidak punya barang itu, takut tergeser kedudukannya, takut tidak dihormati, takut tidak memiliki pamor, takut tidak memiliki prestis, takut dianggap tidak penting, takut kena wabah, takut kena penyakit, takut ini, takut itu. Ya memang kita harus betul-betul serius menjaga diri, bertanggung jawab, tidak boleh ceroboh. Tetapi kita mestinya tidak terbelenggu oleh ketakutan. Kita mesti belajar pasrah. Makanya kalau orang takut akan Allah dengan benar, maka dia menghormati Allah dengan benar, maka dia bisa hidup suci dengan benar, maka dia mau mengabdi kepada Tuhan dengan benar, dia berusaha menyenangkan hati Allah dengan apapun yang dia miliki, maka kematian fisik tidak menakutkannya lagi. Mestinya standarnya begitu, saudaraku. Itulah sebabnya kita tidak henti-hentinya mengkampanyekan, saudaraku. Ayo kita hidup suci. Itu sama dengan yuk kita takut akan Allah lebih dari takut kepada siapapun dan apapun. Memang tidak mudah takut akan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak kelihatan dan sering seakan-akan tidak ada. Dan ketika kita berbuat sembarangan, hidup sembarangan, seakan-akan Allah juga tidak terganggu dan tidak berbuat apa-apa. Itu yang membuat kita ndroto, yang membuat kita itu malah merajalela, membuat kita suka-suka sendiri. Jadi kurang ajar. Itu yang sering kita lakukan. Jujur saja. Kita tidak menjaga perasaan Tuhan. Karena Tuhan dianggap tidak ada atau kurang ada atau tidak peduli. Padahal ia hidup. Dan sebagai orang percaya, kita yang menerima Roh Kudus, Tuhan yang memeteraikan Roh Kudus dalam diri kita, saudara tahu, pasti Allah itu beserta kita dan setiap tindakan kita membangkitkan reaksi perasaan Allah. Tapi kita ini memang seringkali menganiaya perasaan Tuhan tanpa kita sadari. Termasuk saya tentu melalui waktu yang panjang, kita tidak sungguh-sungguh, saudara. Ya, kita tidak bejat-bejat bagaimana, tetapi kita tidak benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Nah, seperti yang sering saya katakan, Allah yang senyap itu, ya, benar. Tapi kita menghormati Allah, kita memilih Allah. Kita kampanyekan, yuk kita takut akan Allah, yuk kita berkemas-kemas. Itu akan memberi kita motivasi yang sangat kuat, saudaraku, untuk benar-benar berurusan dan berperkara dengan Allah. Sebenarnya tidak ada hal yang lebih menakutkan daripada realitas kekekalan, saudara. Apakah surga kekal atau neraka kekal? Itu mengerikan, saudara. Nah,
terkait dengan itu, yang mestinya dahsyat dan mengerikan itu Allah. Bukan mengerikan negatif mestinya, tapi bagi orang yang tidak mau hidup dalam kekudusan, orang yang tidak mau hidup di dalam kesucian, nah ini mengerikan. Allah menjadi dahsyat mengerikan negatif. Tapi bagi kita dahsyat mengerikan positif. Karena kalau kita takut akan Allah dengan sungguh-sungguh sejak di bumi, nah kita akan melihat kemuliaan Allah yang dahsyat. Kita tidak gemetar ketakutan, tapi kita akan dalam kegentaran hormat kepada Dia. Hati yang mengasihi dan bersuka cita. Beda dengan orang-orang yang hidupnya sembarangan hari ini dan tidak menghormati Allah. Ketika ada di kekekalan, dia baru gemetar ketakutan. Karena memang dia tidak menghormati Allah. Kalau kita jangan begitu, saudaraku. Nah, kita mau mengakhiri sisa umur hidup kita ini dengan baik, saudaraku. Ya, kita mau mengakhiri sisa hidup kita ini dengan baik. Kita tidak boleh lagi tenggelam atau hanyut dengan masalah-masalah fana dunia, dengan hal-hal ecek-ecek, ya. Hal-hal yang remeh, tidak perlu. Ayo kita memandang Tuhan dan kita benar-benar mau hanyut di dalam Dia. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk sungguh-sungguh hanyut di dalam Tuhan. Yuk kita konsentrasi. Yang penting kita bisa melewati hari demi hari. Ya. Kita bisa melewati waktu demi waktu. Yang penting itu dulu, saudaraku. Ya. Kita yang penting bisa melewati hari demi hari. Asal ada makan pakaian cukup. Begitu, saudara-saudara. Ayo. Ya. Nggak mikir lagi lah. Mau senang di dunia ini, nggak mikir. Ya. Apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita miliki. Kita gunakan semua untuk kemuliaan Allah. Ya. Ini menjadi kesukaan kita, ya. Jadi saudara yang merasa kok selama ini saya masih belum sempurna, ya, Tuhan masih beri waktu untuk sempurna, ya. Nggak usah sedih, Tuhan masih memberikan kita kesempatan, ya. Ayo belajar memiliki integritas dan konsistensi untuk setia. Saya juga begitu, saudaraku. Pokoknya tidak berharap lagi kebahagiaan dari dunia ini, ya. Orang boleh mengatakan kita bohong, itu pura-pura, terserah. Kita lebih giat untuk membenahi diri. Kita lebih giat untuk bertobat. Kita lebih giat untuk memperbarui hidup. Dan kita bersungguh-sungguh untuk memiliki prestasi di kekekalan. Sebab ketika kita menghadap Tuhan nanti, semua kita akan melihat keadaan kita yang sebenarnya. Kita semua akan telanjang di hadapan Allah. Dan itu mengerikan kalau kita tidak hidup dalam kekudusan dan kesucian mulai saat ini, ya, saudaraku. Ya. Kita mau berubah terus, ya. Saudara setia terus ikut doa pagi seperti ini, ya. Jangan malas, ya. Ayo, ya. Oke. Jangan lupa ini hari Jumat. Nanti jam 6:30 ada pendalaman Alkitab dan diikuti dengan doa melalui Truth ID, ya. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhan matahariku, Tuhanlah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti, yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Sembahku Tuhan, Tuhanlah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Tuhan matahariku, Tuhanlah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama.
Bapa, terima kasih untuk perjumpaan pada pagi ini. Kami menghadap Allah yang hidup dan kami disertai oleh Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang mulia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.